Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Men Lutfi Anjani. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara uji validitas dan uji reliabilitas pada program aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu uji validitas dan uji reliabilitas itu. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur di dalam penelitian tersebut. Tujuannya untuk mengetahui kevalidan dari angka tersebut. Kapan sih uji validitas ini dilakukan? Uji validitas ini dilakukan pada saat kita pembuatan instrumen penelitian seperti kuesioner. Nah, kuesioner yang digunakan ini harus kita uji terlebih dahulu, apakah valid dan reliable atau tidak. Nah, selain itu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini yaitu bila suatu alat pengukuran dipakai 2 kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama, fenomena yang sama, dan hasil pengukurannya diperoleh relatif konsisten, maka angka tersebut reliable. Tujuannya adalah untuk memastikan kuesioner tersebut yang akan kita gunakan atau kita uji apakah hasilnya itu reliable atau valid dan akan menghasilkan hasil yang sama di dalam pengukuran tersebut. Langsung saja ke tutorialnya. Selanjutnya, untuk pengolahan datanya kita menggunakan program SPSS. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan data yang akan kita uji di program SPSS tersebut. Di sini saya sudah siapkan datanya dari hasil kuesioner. Dan sudah saya rekap di sini. Ada tentang item pernyataan penerapan e-filing atau variabel X1, lalu ada item pernyataan tingkat pemahaman perpajakan variabel X2, lalu ada item pernyataan kesadaran wajib pajak variabel X3, lalu ada item pernyataan kepatuhan wajib pajak yaitu variabel Y. Nah, di sini terdapat kode nomor koresponden dari masing-masing variabel. Lalu kita masuk pada program SPSS-nya. Kita masuk. Setelah kita masuk dan kita aktifkan program SPSS ini, lalu kita klik variabel view. Setelah itu, buat variabel baru. Di sini kita copy dari data yang tadi. Kita copy kodenya. Di sini kita copy yang ini semuanya. Di sini saya sudah coba copy. Lalu saya pindahkan ke SPSS. Kita klik kanan dan paste. Nah, setelah semuanya seperti ini, kita klik measure. Measure-nya ini kita ganti menjadi scale semuanya. Kita ganti menjadi scale. Nah, setelah kita ganti semuanya, lalu kita klik tombol data view. Kita klik yang di bawah ini, data view. Lalu kita copy data yang akan kita olah. Kita copy dari data yang kita dapat dari kuesioner ini. Kita copy semuanya dari sini sampai bawah. Data yang saya gunakan yaitu jumlah respondennya 30. Kita klik kanan, lalu kita paste. Setelah kita paste pada lembar kerja SPSS ini, kita uji validitas dan reliabilitasnya. Untuk uji ini cukup gunakan data berjumlah 30 atau N sama dengan 30 responden. Di sini saya gunakan 30 ya. Lalu kita uji yaitu klik analyze. Lalu kita pilih scale. Lalu kita pilih reliability analysis. Di sini saya contohkan variabel X1-nya saja. Kita copy ke dalam tombol, kita copy ke dalam kotak item ini.
Kita copy dari PEF1 sampai dengan PEF23. Kita copy. Nah, kita copy di sini, lalu kita di sini kita periksa dulu sampai 23. Lalu kita klik statistik. Kita aktifkan pilihan scale if item delete. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Di sini akan muncul seperti ini. Tampilan seperti ini. Nah, di sini presentasinya 100, N atau respondennya 30. Berarti di sini sudah benar. Kita lihat item total statistiknya. Pada correction item total correlation. Kita lihat di sini hasil uji validitas penerapan e-filing. Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total correlation atau R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, hitungannya yaitu N dikurang 2. Jadi 30 dikurang 2 sama dengan 28. Nilai R tabel untuk DF 28 dengan persentase 5% sebesar 0,361. Nah, untuk butir pernyataan PF3 yaitu 0,351. Maka butir pernyataan tersebut dianggap tidak valid karena R hitung lebih kecil daripada R tabel. R hitungnya yaitu 0,350 sedangkan R tabelnya yaitu 0,361. Lalu di sini ada PF11. Nah, PF11 ini R hitungnya yaitu 0,142. Berarti R hitung lebih kecil daripada R tabel karena R tabelnya yaitu 0,361. Maka butir pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. Lalu di sini ada lagi PF21 di mana R hitungnya yaitu 0,147. Maka butir pertanyaan tersebut dianggap tidak valid karena R hitung lebih kecil daripada R tabel yaitu 0,361. Nah, untuk butir pertanyaan selain PF3, PF11 dan PF21, nilai R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,361. Contohnya PFF1 ini R hitungnya yaitu 0,717. Maka 0,717 lebih besar daripada R tabel. Maka butir pernyataan tersebut dianggap valid, begitupun seterusnya. Nah, lalu kita lihat pada tabel reliability statistik ini. Hasil uji reliabilitas penerapan e-filing, nilai Coron batch alfanya ini yaitu 0,926. Lebih besar daripada 0,6, maka kuesioner penerapan e-filing dianggap reliable. Nah, begitupun selanjutnya untuk mencoba variabel X2, variabel X3 dan variabel Y. Begitupun seterusnya. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.